Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru peserta pelatihan IT PGRI seri 25, seri 25. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas petunjuk dan beliau kita ditujukan pada jalan adilul Islam. Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Soci Prasetya dari SMP Negeri 2 Padang, sekaligus host pada kegiatan pada sore hari ini. Dan saya juga berbahagia sekali karena turut didampingi oleh tokoh senior saya yang saya hormati sekaligus pendamping grup kelompok 3, yaitu Bu Amin Trihasana MSI, Kepala Sekolah SMPN Candipuro 1. Selamat sore Bu Amin. Selalu wajahnya selalu ceria. Selamat sore. Dan juga saya didampingi oleh narasumber keren kita yang sudah melalang buana Bapak Ibu, mulai dari ujung timur dunia sampai ujung barat dunia ini, yaitu Pak Agus Gali SPD. Beliau adalah salah satu founder The Media, sekaligus dulu pernah menjadi juara mendapatkan penghargaan juara 3 lomba media presentasi pembelajaran tingkat provinsi Jawa Timur, dan banyak prestasi yang lain yang dimiliki Pak Gali. Tapi saya minta profil kurikulum VT-nya tidak dikasih sama Pak Gali. Mungkin Pak Gali mau menyampaikan sendiri nanti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan kita kegiatan kita pada sore hari ini ada 3 hal. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian prakata dari pendamping kita Bu Amin, dan yang ketiga adalah pemaparan materi. Tapi Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan ini, perkenankan saya sebagai host akan menyampaikan aturan dong. Dalam satu kegiatan harus ada tata aturannya. Yang pertama, kita belajar bersama saat semua aktivitas dinas dan aktivitas di rumah selesai. Jangan sampai kita belajar saat disambit dengan masak. Tidak konsentrasi nanti. Jadi upayakan selesai semua. Saat Zoom, Bapak Ibu boleh sambil makan, minum, boleh. Kalau rokokan jangan Bapak Ibu ya, jangan kelihatan rokokannya, karena ini direcord. Jadi seperti itu. Saya ketiga, saat Zoom Bapak Ibu boleh mematikan video dan kamera. Mungkin Bapak Ibu malu kelihatan video dan kameranya, boleh dimatikan. Namun Bapak Ibu harus tetap memperhatikan materi, karena nanti materi itu akan berdampak pada saat penugasan on. Yang keempat, termasuk produktivitas Ibu Bapak di Google Classroom. Nah, nanti ada Google Classroom-nya. Dan akun YouTube akan kita buat bersama-sama. Jangan khawatir Bapak Ibu, tidak usah bingung, tidak usah takut. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak paham atau tidak ngerti, pasti akan dibimbing oleh narasumber di kelompok A3. Bapak Ibu, yang paling penting adalah dalam tujuan terakhir pelatihan itu, selain dapat ilmu kan Bapak Ibu harus mendapatkan sertifikat. Lah nanti di sertifikat itu ada predikatnya Bapak Ibu. Ada predikat kurang baik, ada predikat cukup baik, ada predikat baik, ada predikat sangat baik. Lah oleh karena itu Bapak Ibu ayo berjuang bersama-sama untuk mendapatkan predikat sangat baik. Selamat belajar bagi Bapak Ibu guru semua yang hadir di room. Bapak Ibu adalah merupakan salah satu dari 150 orang terpilih dari 370 orang pendaftar. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk belajar sebaik-baiknya. Oke Bapak Ibu, kita mulai kegiatan yang pertama ini. Marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk sesi yang kedua yaitu sambutan dari Bu Amin. Sambil Bapak Ibu bisa melihat sekilas pandang, nanti Bu Amin menjelaskan berdasarkan video. Bentar Bu Amin, saya siapkan videonya. Kira-kira sudah muncul? Sudah muncul videonya Pak Gale, Bu Amin? Belum jalan. Oh, belum jalan tapi sudah muncul nggih? Ya. Nggih, Bu. Kelihatan audionya, Bu, kedengaran audionya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Trihasana
Pelaksana dari SMP Negeri 1 Candipuro. Bapak Ibu, pelatihan hari ini sudah dimulai dari pembukaan, kemudian berikutnya adalah video pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber. Kami dari PGRI memberikan wadah kepada Bapak Ibu semua untuk belajar bersama-sama. Ini masuk video tentang pelaksanaan pembelajaran ini. Bapak Ibu bisa mengganti namanya boleh, tidak juga tidak apa-apa karena sudah ada nanti di link daftar absensi atau presensi. Kemudian peraturan bersamanya juga sudah dibacakan oleh Pak Sokip tadi. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan, saya harus mengisi daftar hadir. Bapak Ibu juga akan mendapatkan materinya dan Bapak Ibu akan mendapatkan produk dari pelatihan ini sehingga dapat belajar bersama-sama dari produk-produk Bapak Ibu semua. Kemudian sertifikat nanti akan memiliki beberapa kategori, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Tentu saja kita tugas pada saatnya tepat, itu pasti sangat baik nanti ya Pak Sekip ya. Kemudian waduh, saya Bapak Ibu akan berlatih membuat uji pembelajaran ya, ditaati peraturan-peraturannya, dikumpulkan produk yang tepat waktu. Insya Allah semuanya akan mendapatkan sertifikat dengan predikat sangat baik atau baik. Demikian Pak Sekip. Terima kasih Pak Sekip. Terima kasih Bu Amin atas wejangannya, atas sambutan prakartanya. Sungguh sangat memotivasi kami sebagai peserta, Bu Amin. Oh, bentar. Ternyata saya ngomong saya kemut. Terima kasih Bu Amin atas sambutannya, luar biasa sekali memotivasi kami dari peserta untuk semangat dalam mengikuti pelatihan ini. Bapak Ibu yang luar biasa, Pak Agus Galih ini sudah siap, sudah tidak sabar untuk memberikan materinya ini sepertinya nih, senyum-senyum sendiri ini. Maka Bapak Ibu untuk sesi inti dari kegiatan pelatihan ini, marilah kita beri sambutan yang meriah, beri tepuk tangan kepada Pak Agus Galih. Kepada Pak Agus Galih, waktu dan tempat saya persilakan. Jangan lupa Bapak Ibu mic-nya di-mute dulu ya, biar lebih kusuk kalau mendengarkan. Monggo Pak Agus Galih. Saya cek sebentar. Oke, siap Pak Sogi. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Oke, senang sekali saya Agus Galih, panggil saja Galih gitu ya. Kalau lebih muda atau lebih tua panggil Pak gitu enggak apa-apa. Kalau panggil Mas saja biar lebih mudah. Saya sekarang ini aktif berbagi saja, saya tidak mengajar lagi. Dulu saya sempat mengajar di SMP 1 Lumajang dan juga SMK Muhammadiyah sampai tahun 2019 akhir. Setelah itu saya aktif di ada bisnis sendiri dan fokus untuk sharing kepada Bapak Ibu guru melalui The Media. Saya punya platform namanya The Media, khusus memang untuk pengembangan media pembelajaran untuk Bapak Ibu guru. Kebetulan sebelum saya resign dari SMK Mulu, itu saya disuruh bergabung dengan PGRI. Aslinya memang sudah PGRI, maksudnya di pengurus TP2G, tim pengembangan profesi guru, yang sekarang menjadi HPKS kalau nggak salah. Ya, di situ saya menemani Bu Mami dan Bu Roro dan teman-teman semua yang sekarang ada di room ini. Oke, itu perkenalan dari saya. Kalau yang dari Pak Sohib tadi ya ada benarnya, cuman
Itu dulu sekali saya juara 3 untuk pengembangan media pembelajaran, dulu sekali. Tapi berkat lomba itu saya jadi tahu, jadi pengen fokus di situ pengembangan media pembelajarannya. Sampai saat ini ada beberapa media pembelajaran yang sudah saya kembangkan. Intinya produk saya akan memudahkan Bapak Ibu guru untuk membuat media pembelajaran interaktif. Di Bu Titi ada yang raise hand ya, Bu Titi Dwining. Mungkin salah pencet. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang pertama, seperti yang sudah dijadwalkan, itu untuk pengembangan atau pembuatan media pembelajarannya. Jadi, karena materi pertama ini adalah video pembelajaran menggunakan screen recording atau merekam layar laptop kita. Jadi, sebelum kita merekam layar laptop, itu diperlukan materi. Jadi, kita buat materi kita. Jadi sebelum kita merekod layar kita, ya memang harus ada materi yang ditampilkan di layar. Nah, untuk itu kalau bisa tidak hanya sekedar materi yang asal-asalan gitu ya Bapak Ibu, yang memang sudah materi tersebut sudah kita persiapkan untuk anak didik kita. Sebentar lagi saya share screen seperti apa media yang akan atau PowerPoint-nya yang akan kita buat. Sebelumnya Bapak Ibu sudah bisa cek di grup, mungkin grup WhatsApp ya. Itu sudah ada aset yang saya share di sana. Aset gambar. Nah, itu ada namanya aset gambar.rar. Aset tersebut bisa dengan download, kemudian diekstrak di laptopnya masing-masing. Bentar, saya share screen dulu. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, misalnya nanti saya praktek, kemudian ada pertanyaan, langsung ditulis di kolom chat ya. Jadi nanti setelah selesai nanti akan saya baca satu-satu dan saya jawab satu persatu. Kalau memungkinkan dijawab semuanya ya akan saya jawab semuanya satu-satu sampai selesai. Jadi di jadwal kita memang 1 jam, insya Allah mungkin akan lebih. Jadi tergantung nanti kita selesai sampai di mana. Suara saya kecil atau keras nih Bapak Ibu? Coba ada yang komen. Ada yang komen di kolom kalau komentar. Saya sih keras Pak terdengarnya. Saya pakai headset. Oke. Iya ya. Suaranya sudah sip. Oke. Terima kasih Pak Erwin Ebels. Pak Erwin. Oke. Baik. Saya lanjutkan. Share screen-nya. Saya share untuk folder. Bapak Ibu. Ini share screen. Oke. Nah, Bapak Ibu yang file aset gambar tadi kalau diekstrak itu akan menjadi folder seperti ini. Di dalamnya folder ini, nah di dalam folder ini ada beberapa gambar. Ada background 1, 2, ada tombol ini, ada image kartun ini.
fungsinya apa? Ini nanti kita pakai untuk membuat presentasi kita, PowerPoint kita. PowerPoint kita nanti seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini gambar semua Bapak Ibu. Jadi di pelatihan kita pertama ini kita akan belajar memasukkan gambar, memasukkan video. Ini buat nanti, buat besok ke itu loh, DM baru bermain-mainannya. Oke. Maaf Bapak Ibu, ada intermezzo tadi, si kecil tiba-tiba masuk ke kamar. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kita akan belajar memasukkan gambar, memasukkan video, dan audio kalau ada. Nah, di sini sementara tidak saya kasih audio karena nanti kita menggunakan screen record. Jadi audionya bisa kita langsung ngomong di layarnya. Nanti langsung masuk ke rekamannya. Selain memasukkan video dan gambar, kita nanti akan memberikan animasi dan transisi, Bapak Ibu. Serta juga ada hyperlink. Hyperlink itu fungsinya untuk apa? Nanti kita bahas berdasarkan ini ya. Oke. Kita bahas. Maaf, saya salah pencet. Ditiru menjadi narasumber. Oke. Jadi seperti ini. Silakan di-download Bapak Ibu untuk asetnya. Di WhatsApp sudah saya bagikan untuk ini. Ya, ini ya Bapak Ibu. Aset gambar.rar itu nanti kalau sudah di-download, tinggal di ini saja. Tinggal diekstrak. Nah, itu kita share semuanya aja. Gonta ganti. Oke. Jadi kalau sudah di-download nanti akan ada file ini, aset gambar, tinggal klik kanan Bapak Ibu ya. Tinggal klik kanan, kemudian langsung ekstrak here. Nah, ini Bapak Ibu. Terus langsung nanti akan ada folder aset gambar yang di dalamnya isinya. Nah, ini dari saya. Nah, ini Bapak Ibu, kita nanti juga akan belajar bagaimana mencari aset gambar ini di internet. Jadi yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kayak ini misalnya gambar sebagai background, ini gambar apa yang kita cari di internet. Kemudian video yang sesuai dengan materi kita yang akan kita buat presentasinya. Sekilas saja ini saya beritahu, saya tunjukkan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi media pembelajarannya akan menjadi seperti ini, kurang lebihnya. Jangan takut Bapak Ibu melihat gambarnya kok bagus banget gitu. Ya, karena kan kita tidak perlu gambar nanti ya. Jadi kok gambarnya bagus sekali gitu. Ya bagus karena saya download. Kalau saya gambar sendiri ya nggak bisa gitu Pak Ibu ya. Jadi asalkan ini tidak kita publish ke media sosial atau umum aja, nggak masalah karena gambar yang kita pakai itu gambar yang free. Atau kalau memang nggak free nggak apa-apa, asalkan nggak kita ini ya, nggak kita share online gitu maksud saya, nggak dibagikan.
Ngantuk ya Bapak Ibu? Waduh, kayaknya suara saya sudah mulai menidurkan Bapak Ibu semua. Baik, kita mulai saja. Untuk hari pertama ini saya memang memfokuskan Bapak Ibu untuk belajar bagaimana memasukkan gambar, kemudian bagaimana memberi animasi sederhana, kemudian menambahkan hyperlink, dan juga beberapa animasi dan transisi. Ini contoh medianya Bapak Ibu. Jadi biar ada bayangan dulu seperti apa, saya tunjukkan. Jadi ini sebenarnya ini kita sederhana banget, tinggal kita beri background yang sesuai dengan keinginan kita, kita beri tulisan, kemudian kita beri tombol yang sudah kita fungsikan. Di sini kita klik masuk, maka akan masuk ke media pembelajaran. Nah, ini nanti tujuan pembelajaran, materi, video, atau Bapak Ibu bisa tambah yang lain. Ini bisa kita kasih link seperti ini. Ini ada tombol back sama next. Kalau next itu ke halaman berikutnya. Nah, ini perubahan ini namanya transisi. Nah, ini kita masukkan video di dalamnya. Ada suara. Nggak gawa contohnya Bang ya. Nah, ini suara sapi. Nah, itu suara apa? Itu suara kuda, gitu. Kalau di back, ini akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi kita sambil menjelaskan, nanti di sebelah pojok kanan bawah kita atau pojok kiri kanan atas, itu bisa kita tempel video kita. Jadi di sini nanti ada gambar kita yang kita menjelaskan materi ini. Jadi nanti PowerPoint ini kita pakai untuk media kita menjelaskan kepada anak-anak materi yang akan kita pelajari. Ini tombol exit, plus. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana membuatnya gampang sekali, kita tinggal drag and drop atau tinggal masukkan, tinggal insert gambar, insert tulisan, tinggal pakai hyperlink, gampang sekali. Baik, kita mulai 1, 2, 3, Ctrl N. Bapak Ibu sekalian, kalau mau praktek langsung, yuk bareng-bareng dari laptopnya. Jadi misalnya Zoom-nya pakai HP saja, gitu. Kemudian laptopnya dipakai untuk praktek. Tunggu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan langsung ditanyakan nanti di akhir sesi, akan saya jawab ini ya, satu persatu. Nah, sekalian mumpung saya buka chat ini ya. Nah, tak apa-apa, nanti kita akan bahas semuanya. Saya akan jawab pertanyaannya satu persatu. Yang pertama kita bikin medianya dulu Bapak Ibu nggih. Ini adalah tampilan PowerPoint 2013 kalau nggak salah. 2016 Ibu, punya saya. Mungkin punya Bapak Ibu nggak sama tampilannya. It's okay, nggak masalah. Karena yang kita gunakan itu fasilitas standar yang ada di PowerPoint. Semua PowerPoint punya fasilitas itu. Jadi nggak perlu PowerPoint, nggak harus PowerPoint yang terbaru gitu Bapak Ibu. Oke, ini tampilan file tampilan PowerPoint. Ini slide-nya. Ukuran slide-nya kita membuat, kita pakai ukuran 16:9. Gimana caranya? Kalau misalkan standarnya Bapak Ibu, itu keluarnya 3:4, bukan 16:9, kita masuk ke desain. Nah, di sini di desain ini ada slide size atau ukuran
slide. Nah, di sini ada yang widescreen, ada yang standar. Itu Bapak Ibu. Kenapa kita pakai widescreen? Karena nanti kita akan melakukan screen record. Jadi kalau bisa muncul penuh di layar laptop kita ini. Jadi tidak ada di tengah yang tidak ada kanan kiri yang warna hitam, gitu Bapak Ibu ya. Baik. Berikutnya kita akan membuat halaman pertama, halaman selamat datang, gitu, biar tahu kita akan bahas materi apa, gitu ya. Jadi biar anak-anak tahu dulu, oh kita akan bahas mengenai ini. Kalau materinya terserah Bapak Ibu, nanti disesuaikan dengan dengan materi atau mata pelajarannya masing-masing, sesuai dengan tujuan pembelajarannya sendiri, gitu. Jadi bebas nanti. Cuman aset ini saya buat untuk contoh saja. Jadi nggak harus sama dengan saya. Ini aset untuk background sama tombol saja yang saya beri. Kenapa kok nggak saya beri gambar untuk mata pelajarannya? Karena saya tahu mata pelajaran Bapak Ibu di sini semuanya berbeda. Itu. Kebetulan saya hanya punya video suara binatang ini yang saya ambil dari YouTube. Jadi saya akan membuat media pembelajaran mengenal suara binatang. Mungkin untuk PAUD ya, atau TK, atau anak kelas 1 mungkin. Oh, kalau kelas 1 mungkin sudah tidak belajar ini lagi ya. Nah, Bapak Ibu, ini background dan juga background 1, background 2. Boleh sih sama, boleh juga berbeda. Terserah kita. Jadi yang pertama untuk PowerPoint ini kita akan masukkan gambar background-nya. Kita buat sebagai background. Jadi kita masuk ke menu insert. Di sini ada insert. Ada insert. Kemudian di sini ada macam-macam menunya. Ada picture, ada online picture, ada screenshot, ada segala macam. Nah, kita pakai yang picture. Kita pakai yang picture ini, kemudian kita cari ada di sebelah mana gitu. Jadi tadi saya taruh di sini ada, nah sini aset gambar. Kita ambil background 1. Kita ketemukan foldernya, letaknya, kita insert di dalamnya Bapak Ibu. Nah, langsung di sini. Ini berarti posisinya ada di paling atas dari lembar kita. Ini kita send to back ya Bapak Ibu. Klik kanan gambarnya, kemudian kita kirim ke belakang. Kirim paling belakang. Nah, kalau send backward ini hanya satu demi satu persatu. Maksudnya kalau ada di bawahnya ada gambar lagi, jadi nyelip di bawahnya lagi, di bawahnya. Tapi kalau send to back berarti sudah ada di paling bawah. Kita send to back. Nah, jadi ini kembali sudah terlihat untuk tombol tulisan apa? Dialog box-nya untuk judul dan subjudulnya. Nah, berikutnya untuk judul, nah, kita beri misalnya gini, selamat guru besar semua. Nah, sambil saya buat ini, sambil saya jelaskan bahwa untuk media pembelajaran Bapak Ibu, kalau bisa menggunakan huruf yang mudah dibaca, jangan huruf yang terlalu banyak aksesorisnya gitu. Huruf boleh sih model hurufnya boleh, cuman jangan yang mengganggu pemandangan gitu. Maksudnya mengganggu fokus. Nah, gitu. Nah, di sini saya pilih serah, nanti Bapak Ibu juga cek. Jadi nanti Bapak Ibu juga menyesuaikan saja. Misalnya ini. Jadi kalau di laptopnya Bapak Ibu tidak sama
ininya apa fontnya, jenis hurufnya kok di situ banyak. Nah, karena ini sudah saya masukkan beberapa font. Jadi bukan font bawaan dari Office-nya. Jadi sudah saya misalnya ini kartun ini ya. Selamat datang, kemudian tadi sudah ada judul ya Bapak Ibu. Terus bagaimana cara mengganti warnanya? Nah, ini kita ganti di sebelah sini. Ini tombol home, kita ganti, kita pilih kotaknya seperti ini, kita ganti warnanya. Misalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu di sini ada more color, ada eye drop. Eye drop ini bisa kita gunakan untuk milih warna yang ada di sini. Misalnya, jadi kalau yang ini kita pilih sesuai dengan kotaknya seperti biasa. Kalau eye drop ini kita milih di sini, di sini, di sini gitu bisa. Jadi misalnya saya pilih yang ini. Nah, jadi warnanya sama dengan yang ini tadi yang saya tutul. Apa namanya? Saya tutul. Ya itulah pokoknya. Selamat datang di media pembelajaran. Nah, gini. Kita tata di sini. Oke. Kita ganti dulu fontnya. Yang mudah dibaca aja sama anak-anak. Misalnya ini. Nah, media pembelajarannya apa? Kita bisa copy Bapak Ibu yang ini. Di copy. Kemudian kita paste atau kita tempel. Ini. Nah, ini tuh judul. Media pembelajaran apa tadi ya? Suara hewan ya. Kita lihat contohnya yang pertama gitu. Mengenal suara hewan. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita ganti fontnya. Oke, boleh ini juga. Kita besarkan. Yang besar ini. Oke. Nah, berikutnya kita bikin seolah-olah ini interaktif gitu ya. Memang interaktif. Maksudnya kita beri tombol di sini. Kita insertkan, kita masukkan Bapak Ibu ya. Ini tombol fungsinya tadi untuk pintu masuknya. Nah, kita insert picture, kemudian kita cari ini ya, kita dibuka dulu ikonnya. Nah, kita cari tombol masuk. Nah, ini kita masukkan. Tombol masuk. Kita taruh di sini. Bapak Ibu untuk menambah teks, misalnya kita mau memasukkan, ya kita tinggal tambah teks saja. Di sini ada text box, kita tuliskan di sini. Nah, disusun oleh misalnya gitu ya Bapak Ibu. Bagus sekali. Nah, kita rata tengah. Oke, kita berikan rata tengah. Ini semuanya ya Bapak Ibu. Rata tengah. Ini kita bold biar agak tebal. Kita ganti warnanya putih misalnya. Nah, gitu. Boleh seperti ini. Berikutnya adalah halaman kedua. Nah, kita masuk ke materi
pembelajarannya, mengenal suara hewan. Nah, kita tata halaman kedua. Kita beri new slide. Nah, sini. Oke, Bapak Ibu. Berikutnya kita beri gambar seperti tadi. Kita insert picture lagi. Kita pilih background yang kedua misalnya ya. Pilih background yang kedua. Ya, kemudian kita besarkan sampai penuh ke ini halamannya. Nah, jangan lupa kita send klik kanan, kemudian kita send to back. Nah, biar ada ininya, tombol titelnya. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu, kita taruh papan tulis di sini. Kita insertkan lagi. Kita insertkan lagi gambar papan tulisnya. Enak kok, ini nggak perlu ikut gambar, tinggal cari di internet bagaimana caranya nyari gambar-gambar ini di internet. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sementara kita bikin ini dulu. Saya rasa Bapak Ibu sudah punya stok gambar yang banyak ya di laptopnya sendiri ya. Ini kebetulan gambarnya yang kayak gini dapatnya. Jadi kita tinggal pilih di Google kan banyak gitu. Nah, ini untuk titel ya Bapak Ibu. Titel ini kita hapus dulu. Nanti kalau kita mau memasukkan tulisan di sini, nanti kita bisa insert dari textbook saja. Nah, ini papan tulis sudah selesai, sudah kita masukkan. Berikutnya yang kita masukkan adalah, ini kita molor begini biar lebih banyak space-nya ya. Berikutnya kita beri beberapa tombol supaya lebih menarik. Nah, supaya tampilannya seperti game. Itu permainan yang disukai sama anak-anak. Game itu disukai anak-anak dari TK sampai kuliah pun juga masih suka game. Tampilan seperti game itu familiar, jadi gampang. Yang perlu kita masukkan berikutnya adalah, bentar Bapak Ibu. Ya. Halo Bapak Ibu, maaf ada gangguan lagi. Jadi ada orderan masuk, orderan. Bukan ada ojol yang masuk tadi, telepon. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Tadi saatnya kita masukkan ini ya, tombol ya. Ada tombol kita yang sudah masukkan tadi, 1, ini tombol masuk. Berikutnya 5 tombol ini kita masukkan. Jadi 3 tombol ini kita masukkan. Kita bisa tekan shift, maksud saya kontrol, tekan, kemudian kita klik di tombol yang akan kita masukkan. Ini kita masukkan 3 gambar ini, 1, 2, 3, kita masukkan. Nah, ada 3 gambar ini, ada 3 tombol. Ini gambarnya PNG ya Bapak Ibu, jadi tidak ada ininya apa, backgroundnya. Nanti kita bisa pilih itu dulu. Kita taruh di ujung kiri dan kanan sesuai dengan tulisannya. Kalau next itu rata-rata ya kanan, di sebelah kanan, back itu di sebelah kiri. Nah, tombol silang itu ada di atas biasanya di pojok. Ini kita kecilkan. Kita taruh di sini tombol silang. Baik, berikutnya kita butuh tombol untuk menuju materi, menuju video gitu ya.
Bentar Bapak Ibu, saya out sebentar saja. Maaf. Halo Bapak Ibu, saya lagi menunggu Pak Galih ke room lagi. Silakan Bapak Ibu yang masih belum absen, silakan absen terlebih dahulu. Absen saya taruh di kolom chat. Ini Pak Galih masih ada kepentingan dulu ini sepertinya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan aset sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan aset dari Pak Bakri maupun aset dari Pak Galih. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Monggo Pak Galih sudah siap nggih? Udah ada suaranya? Oke. Ngapunten. Ini terputus-putus nanti ininya, videonya. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tadi kita sudah memasukkan tombol back sama next ini ya, dan juga tombol silang ini yang kita kecilkan. Oh ya, jadi Bapak Ibu nanti misalnya nggak bisa ngikutin saya di live ini terlalu cepat gitu misalnya ya, nanti video hasil recording ini diupload sama Pak Sofif di YouTube, nanti akan diberikan linknya. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu bisa mengulang apa yang saya ajarkan di sini, gitu. Jadi nggak usah khawatir. Misalnya sekarang memahami dulu, yang nggak pakai laptop, pakai HP saja, dilihat dulu nanti prakteknya di laptop. Nanti malam setelah semuanya sudah tidur atau sudah tenang bisa belajar, gitu. Itu. Oke, saya lanjutkan. Kita akan kasih tombol di sini 3 tombol. Nah, Bapak Ibu, di menu insert ini ada menu shape. Ini ya. Kita kasih bentuk-bentuk seperti misalnya saya pakai yang ini. Kita bikin di sini kayak gini. Ya. Kemudian warnanya kita ganti. Nah, otomatis ada tombol format nanti. Nanti ada menu format di sini. Kita ganti warnanya. Jadi fill-nya nanti kita ganti. Misalnya bisa pakai ini, kita pilih warnanya di sebelah mana gitu ya, kita pilih mana turunkan gitu. Nah, ini misalnya, kemudian ini kita miringkan sedikit supaya ya kelihatan lagi saja. Kita naikkan sedikit. Oke, kemudian kita copy ya Bapak Ibu, klik kanan geser gitu, atau gini aja, ini kita copy ini, atau langsung ditekan Ctrl D. Ctrl D itu duplicate Bapak Ibu ya, duplikat. Kita geser, kita putar seperti ini, kemudian kita Ctrl D lagi, D dodol gitu ya, ini diletak, Ctrl D, kemudian kita copy, ini kita atas seperti ini. Nah, misalnya di sini ini kita pakai tombol untuk, nah kalau bentuk tombol di sini banyak ya Bapak Ibu. Nah di sini ada bentuknya macam-macam. Seperti ini. Nah ini, jadi kita bikin flat ini aja nggak apa-apa. Dan step outline-nya juga macam-macam juga. Nah, bisa kita pakai ini. Kita samain outline-nya.
Kalau mau insertkan teks di tombol ini, kita tinggal klik kanan, edit text gitu ya Bapak Ibu. Atau tinggal klik 2 kali di tombol ini, di gambar kotak ini. Klik 2 kali langsung muncul nanti masukkan teks. Jadi misalnya ini tujuan. Kategori tujuan pembelajaran. Ini. Kemudian yang ini misalnya materi gitu ya Bapak Ibu. Materi belajar. Ini misalnya kita tombol video. Jadi mau lihat video langsung ke halaman video gitu. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu, kita rasa tatanan kita sudah fix atau sudah apa yang kita butuhkan sudah ada di sini semua. Kita pasang dulu hyperlink namanya Bapak Ibu. Jadi nanti kita fungsikan tombol-tombol ini sesuai dengan fungsinya. Jadi di sini masih tetap di menu insert. Nah, itu kita klik dulu gambarnya. Misalkan ini tombol back. Tombol back, halo back. Bisa ya dengar suara saya. Nah, tombol back ini kita insertkan action, link juga bisa, action juga bisa. Lebih enak action karena di sini muncul. Nah, kalau di action itu ada muncul hyperlink. Ini back, berarti kita pilih previous slide atau slide sebelumnya. Previous ini kita pilih previous, terus kita oke. Berikutnya di tombol next, kita klik gambarnya, kemudian kita klik insert, kemudian action. Nah, di action-nya itu klik hyperlink, kita cari yang next slide atau slide berikutnya. Nah, seperti ini. Untuk tombol silang ini Bapak Ibu, ini fungsinya untuk menutup aplikasi atau media pembelajaran kita. Jadi kita klik dulu gambarnya, klik seperti ini, kemudian klik insert, kemudian action. Nah, kita beri hyperlink. Nah, di sini kita pilih end show. Jadi kita akhiri slide-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk ini, 3 tombol ini nanti kita beri linknya setelah materinya selesai, bahan ajarnya selesai. Bapak Ibu, untuk membuat slide yang kedua, biar tidak menata ulang, jadi untuk sama persis, tinggal kita klik kanan di slide yang ini, kita klik kanan, kita duplicate slide-nya diduplikasi. Nah, ini juga sudah ada fungsinya sendiri. Karena tadi sudah kita beri action, maka di sini juga dengan otomatis sudah ada actionnya sama. Gitu. Jadi itu kenapa kita beri action dulu yang umum. Nanti yang tidak umum kita beri action terakhir. Baik, untuk yang halaman kedua, misalnya kita di sini langsung masuk ke tujuan pembelajaran, kita insertkan teks, Bapak Ibu. Di sini ada text box ya. Ini ada text box, maka kita ini. Misalkan ini tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Kita pakai Arial. Arial itu yang enak dibaca. Biasanya seperti itu. Kita bold ini. 14 itu sudah cukup, kalau dimasuk di laptop pun apa di slideshow nanti itu sudah besar. 14. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl D, kita copy, boldnya kita hilangkan karena ini untuk materinya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik. Nah, ya. Tahu, kita bikin santai saja, tidak perlu sama seperti di RPP gitu ya. Tujuan pelajarannya adalah anak-anak
nama hewan dan suara hewan, serta bisa misalnya kita bisa menirukan suara hewan. Seperti ini. Bisa kita lihatkan. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita beri animasi yang bisa langsung jalan atau berdasarkan klik. Jadi setelah kita buat seperti ini, misalnya ini kita beri animasi, ya, ada animasi. Nah, Bapak Ibu, ini ada bermacam-macam animasi. Ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Warna hijau, warna kuning, warna merah. Kok ada beda warna? Maksudnya apa? Nah, Bapak Ibu, kalau yang hijau itu awal muncul dari hilang. Gitu. Awal munculnya dari hilang menuju ada. Kalau yang tengah itu animasi yang awalnya tidak ada dan tetap ada. Kalau yang merah itu animasi dari awalnya ada menjadi tidak ada atau menghilang. Jadi exit. Kalau ini entrance atau masuk, ini empasis, itu kayak apa namanya? Ya animasinya aja. Jadi ada perubahan begitu. Jadi untuk dari nggak ada menjadi ada, kita pakai yang entrance. Jadi saya misalnya pakai yang fade ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu animasinya. Supaya lebih enak, kita lihat di animation panel. Animation pane. Panel ini, di sini ada gambar mouse. Ada gambar mouse. Berarti akan muncul setelah diklik menggunakan mouse. Baru muncul. Berikutnya yang kedua. Ini kita kecilkan. Yang kedua tujuannya ini kita beli fade juga atau fly in ya boleh. Jadi munculnya kayak gini. Nah gitu. Karena terlalu cepat bisa kita setting di sini timingnya. Misalnya itu tadi animasinya terlalu cepat, bikin slow agak slow dikit. Nah ini kita bisa geser. Diperpanjang. Oh, misalnya 1 detik kayak gitu. Nah, jadi munculnya nah gitu. Nggak terlalu cepat. Gitu nih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nah di halaman yang ini adalah materi belajar. Materi belajar boleh misalnya dikasih gambar-gambar binatangnya gitu. Maaf ini terganggu dengan ini ya, nggak apa-apa. Terganggu dengan terganggu dengan Telegram. Saya tulis dulu Telegram. Oke. Berikutnya materi belajar. Sama kita tinggal memasukkan jadi misalkan ya kita ada gambar-gambar hewan misalnya. Ini yang dari Pak Bakri nih Bapak Ibu saya pakai. Ini nanti mungkin di share juga sama Pak Sohri. Nanti bisa di share. Bisa di share. Ya, nanti di
Nah, koneksi internet saya memang kurang stabil Bapak Ibu, jadi mohon maaf kalau nanti misalnya videonya itu putus nih. Jadi misalnya di ini saya masukkan. Jadi Bapak Ibu, opsi lain untuk memasukkan gambar itu bisa kita buka foldernya, kemudian kita klik gambarnya, gini, kemudian kita geser ke sini. Nah, ini. Langsung dia masuk. Bisa seperti ini. Dan misalnya saya mengatakan seperti ini. Ini kita duplikat dulu nih Bapak Ibu. Kita buat 3 karena kita butuh 3 slide. Yang satu untuk video pembelajaran atau materi belajar dan satu video. Yang ini yang ketiga. Sekarang kita edit yang kedua. Kita masukkan di sini, saya masukkan text box. Buka, dan nama dan suara dari tulisan. Ini apa itu? Sekarang kita warnanya mau kita ganti merah ini. Nah, tahukah kalian nama dan suara dari binatang-binatang di bawah ini? Nah, ini kita pakai hanya untuk sebagai penjelasan misalnya, atau misalnya kita ya seperti Bapak Ibu mengajar saja. Apa namanya ya? Penguatan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti kita bisa lihat di videonya seperti ini. Nah, Bapak Ibu kita ini halaman keempat ya untuk materi video. Yang ini kita hapus dulu. Harusnya tadi saya copy dulu jadi 4, ini 1 jadi 3, 1 2 3 karena ini tombolnya ada 3. Nah, Bapak Ibu, materi berikutnya adalah bagaimana cara kita memasukkan video. Maka nanti bisa dimainkan. Video itu tinggal kita insert saja Bapak Ibu. Di sini ada video, audio, ada screen record, jadi ada tombol di sini. Ada insert, ada media, ada video. Nah, video ini ada yang online, ada yang video on my PC atau di komputer saya gitu. Kita klik sambil kita pilih video yang di komputer. On my PC. Nah, tadi sudah saya sertakan di aset gambar, ada set video di sini. Nah, Bapak Ibu, video yang kompatibel dengan PowerPoint itu di sini ada ASF, ada AVI, ada QuickTime formatnya, ada MP4, ada MPEG ini, ya ada WMV, dan ini yang kompatibel dengan atau yang bisa dimainkan, bisa diupload, bisa dimasukkan di PowerPoint. Jadi selain file ini mungkin PowerPoint tidak bisa. Jadi usahakan file videonya Bapak Ibu formatnya seperti ini. Kalau tidak MP4, ya AVI, ya WMV gitu. Jadi kalau download di YouTube itu dipilih yang MP4 gitu, biar bisa masuk. Ini video saya ini MP4. Nah, ini ada tulisannya MP4 video type-nya. Item type MP4 video file gitu ya, MP4. Kita tinggal pilih videonya, kemudian kita masukkan. Langsung dia berada di sini. Nah, gitu. Tinggal kita tata. Ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian tadi sudah selesai ya, kita bikin animasi. Ini belum kita animasikan.
Nah, yang ini, yang halaman ini kita animasikan dulu. Berdasarkan klik bisa, berdasarkan timing juga bisa. Kita beri animasi ya Bapak Ibu. Saya suka yang ini deh, state. Nah, gitu. Kemudian yang ini tadi gambarnya GIF ya Bapak Ibu, jadi bisa bergerak kalau di play. Ada beberapa gambar yang animasi GIF, nanti kita bisa cari. Ada yang tiba-tiba muncul, appear, ping, gitu. Ada float. Nah, gitu. Nah, ini juga ada fly in. Nah, gitu. Fly in ini bisa kita pilih efeknya ganti. Bapak Ibu, ini yang dari atas ke bawah, ini dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, ini. Jadi kayak lari beneran. Nah, gitu. Ini bisa kita ini lambatkan, kita perpanjang. Kemudian ayamnya kita seperti ini. Gitu. Ini semua animasinya kita pakai yang start on click. Jadi kalau di panjang ini ada gambarnya. Nah, tuh ada gambar mouse-nya. Kita sudah bisa memberi animasi, kita sudah bisa membuat shape, ini tombolnya dengan insert shape. Kemudian kita bisa masukkan gambar, kita bisa memberi hyperlink. Nah, sekarang kita beri hyperlink yang tombol ini Bapak Ibu ya. Kita beri link. Jadi tujuan pembelajaran ini ada di slide 2. Nah, ini kita beri hyperlink. Klik action, kita beri hyperlink kemana? Ke slide yang ada. Slide mana? Bentar Bapak Ibu, koneksinya belum stabil. Nah, Bapak Ibu kita pilih slide. Nah, slide mana? Kita pilih yang slide kedua. Ini. Kita pilih slide OK, slide 2 OK. Nah, kemudian yang materi belajarnya ke slide ketiga ini Bapak Ibu ya. Kita klik dulu gambarnya, kemudian kita klik insert, kita klik action. Nah, ini kita pilih hyperlink, kita pilih slide, kita pilih slide ketiga untuk materinya. Nah, persepsinya gitu. Kita klik OK. Berikutnya yang ketiga ya. Kita klik action, kita pilih hyperlink to slide. Kita pilih slide yang kedua. Nah, ini. Kita klik OK. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini hanya slide kedua yang sudah kita beri hyperlink untuk tombol-tombol ini. Untuk tombol yang lain gimana? Karena posisinya sama dan tidak berubah, jadi kita bisa copy paste saja Bapak Ibu. Jadi yang ada di sini, yang di slide 3 ini, kita hapus tombolnya, kita hapus. Dan di slide keempat juga kita hapus tombolnya. Ini. Yang di slide kedua ini, kita seleksi dulu dengan tekan seleksi dulu dengan tekan tombol shift. Nah, gini. Kemudian Ctrl C atau copy. Nah, copy gini. Kemudian kita paste di slide ketiga. Tinggal paste gini aja, sudah ada di sini dan sudah ada linknya. Sudah ada di sini dan sudah ada linknya. Gitu Bapak Ibu. Nah, berarti media pembelajaran kita sudah selesai. Seperti apa hasilnya? Oh, belum. Satu lagi Bapak Ibu yang belum kita beri, transisi. Jadi transisi itu munculnya slide kita nanti seperti apa cara munculnya gitu. Nah, slide pertama ini kita beri transisi, kita klik slide-nya satu, kita beri transisi. Bapak Ibu, macam-macam di sini transisi, macam-macam banyak. Nah, untuk media pembelajaran yang baik itu pilih satu saja transisi yang tidak mengejutkan. Nah, biasanya kan Bapak Ibu tuh sering tuh ya masih transisi yang mengejutkan anak-anak. Wah, jadi artinya itu bisa mengganggu anak-anak. Jadi awalnya mereka sudah konsentrasi dengan materi kita, kemudian hilang buyar materinya gara-gara transisi yang
wah gitu tadi ya. Misalnya kita pakai transisi gini, wah gitu jadi burung kayak gitu ya. Itu kan bisa mengganggu konsentrasi anak-anak. Jadi kalau media pembelajaran yang bagus, yang baik, itu memang fokusnya ke pelajarannya, tidak ke animasi. Kalau desain itu memang mempercantik tampilan, tapi tidak mengganggu. Sedangkan animasi itu saling mengganggu. Gitu, Bapak Ibu ya. Kalau saya pilih yang fit saja. Bapak Ibu terserah pilih yang mana. Jadi kalau saya fit, sukanya yang fit. Jadi hilang gitu. Ini juga klik yang kedua, masih di menu transisi, klik slide yang kedua, pilih transisinya. Saya pilih fit. Jadi Bapak Ibu terserah pilih yang mana. Yang penting konsisten Bapak Ibu ya. Jadi tidak mengganggu itu, selain tidak mengejutkan, juga dia konsisten. Jadi nanti anak-anak tidak akan menghiraukan transisinya. Dia fokus pada materinya gitu. Jadi saya kasih transisinya fit semua. Nah, Bapak Ibu kebiasaan buruk setiap saya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu nggak seperti saya. Kebiasaan buruk saya adalah lupa menyimpan file. Dari tadi kita buat sampai selesai ternyata lupa belum disimpan. Jadi biasakan Bapak Ibu sebelum sebelum membuat media pembelajaran itu, atau sebelum membuat presentasi itu kita save dulu. Nanti tinggal Ctrl S gitu aja ya. Statik media pembelajaran ini ya. Save. Aman sudah. Untung saja nggak mati laptopnya ya. Baik, ini sudah selesai. Sudah kita beri transisi, sudah bisa sudah kita beri yang pertama itu insert gambar, yang kedua insert video, yang ketiga insert animasi. Di sini tadi kita beri yang animasi rusa tadi ya, itu GIF. Nanti kita belajar lagi di berikutnya. Insert animasi, insert video, insert gambar, insert apa lagi tadi? Transisi. Insert animasi yang tadi itu. Kemudian animasi itu yang tulisannya dianimasikan tadi gitu aja. Kemudian yang kelima itu hyperlink atau tombol ya, membuat tombol. Sudah ada semua. Oke. Seperti apa sih hasilnya? Kita coba nih. Kita mainkan. Nah, ini kita kasih tombolnya. Jadi kita kalau di sini kita klik, nah tujuan pelajaran hari ini anak-anak adalah seperti ini. Anak bisa mengenal nama hewan dan suara hewan serta menuliskan suara. Kemudian kita klik next, masuk ke materi belajar, kita klik lagi supaya muncul. Tahukah kalian nama dari suara dari binatang-binatang di bawah ini? Harimau, rusa, dan ayam. Baik, bagaimana dengan binatang yang lain? Mari kita belajar di video yang ada berikut ini. Ya, anak-anak ya, ada banyak binatang dan suaranya yang ada dalam video ini. Mari kita tirukan bersama-sama. Gimana Cil? Ada kesulitan? Itu warna dan suara dari sapi. Nah, seperti ini Bapak Ibu, video yang akan kita gunakan untuk rekam layar kita.
Ini tombol ini bisa kita fungsikan tujuan pembelajaran, maka akan langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Materi belajar juga masuk ke video juga langsung masuk ke materi video. Mana? Nah, tombol silang ini kita pakai untuk menutup wahai lana atau aplikasi yang kita buat. Wah. Nah, seperti itu Wahai. Bapak Ibu. Kamu belum sampai tuh kene kok wis ikro kamu. Sebentar, saya cari dulu sesuatu. Bapak Ibu masih standby dengan saya ya. Jangan-jangan nanti untuk yang ibu-ibu ini mungkin masih repot mau masak atau apa gitu nyiapkan untuk keluarga. Ya seperti itu Bapak Ibu, membuat PowerPoint-nya rasa sudah 1 jam ya, tapi sesuai janji saya tadi saya akan jawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Wow, di sini sudah ada banyak chat. Sudah 14. Silakan kalau ada ini ya, yang ada yang tanya lagi silakan. Ya bacakan satu persatu dulu sambil kita jawab. Pak. Jahaho. Suaranya sih Pak. Oke, terima kasih. Kalau di gratis suara Pak Galuh kurang keras. Oh. Saya Pak Galih gitu. Bismillah. Iya wis. Bukan Pak Galuh. Ya. Ini dari siapa nih? Pak Erwin si kecil ingin jadi narasumber sepertinya. Iya. Jadi dia nunjukin hasil karyanya, Pak. Dari Bu Rifa, suaranya jelas. Oke, terima kasih. Dari Bu Sun, kok ngantuk? Nah, ini ada ajaan dari Bu Sun Suci ini. Mari kerja bakti ke SD yang terkena dampak banjir. Dan ada pertanyaan dari Bu Sulis Lanang. Ini Pak Sulis apa Bu Sulis ya? Pak Sulis ya. Ada namanya Lanang. Mau tanya bagaimana kalau gambar-gambar yang dikirim tidak cocok dengan mapel saya. Nah, untuk gambar yang saya kirim memang hanya untuk contoh Bapak Ibu nggih. Jadi Bapak Ibu nanti menerapkan ilmu yang saya berikan atau materi kita ini di mata pelajarannya atau mapelnya Bapak Ibu sendiri. Misalnya saya ingin bikin slide materi ini, ya monggo diterapkan aja. Yang penting tadi kita sudah bisa masukkan gambar, kita sudah bisa kasih hyperlink, kita bisa animasi, kita bisa transisi. Itu aja sudah cukup, kita bikin media pembelajaran kita bagus gitu. Yang penting gambar, aset gambar kita bisa cari di internet gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pandai atau jago gambar gitu, monggo kita pakai gambar sendiri. Jadi gambar itu tidak harus digital seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa atau jago gambar di kertas itu, ya buat aja kertas yang perbandingannya 16:9 gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu gambar. Oh, saya nanti pengen media itu ada ininya, ada ininya, ada. Nah, apa yang Bapak Ibu butuhkan, buat digambar, kemudian difoto, kita jadikan backgroundnya. Itu lebih bagus. Jadi anak-anak kan lebih menarik. Oh, itu hasil gambar ya, pakai spidol, warnanya nggak rata. Jadi kelihatan kayak hasil karyanya anak-anak gitu. Cuma lebih bagus. Jadi menyesuaikan Bapak Ibu yang nggak harus gambar yang saya berikan dipakai, enggak. Cuman saya hanya memberikan contoh supaya nanti media pembelajarannya itu tampilannya bagus. Jadi PowerPoint kita nggak melulu PowerPoint yang slide, kemudian tulisan aja, terus ada gambar-gambar yang ganti-gantinya. Satu lagi Bapak Ibu, untuk media pembelajaran, itu gambar atau background ya, terutama untuk background, jangan terlalu banyak dirubah. Jadi saya tadi hanya menggunakan 2 background ya. Yang pertama untuk memang welcome message atau welcome page ya, halaman selamat datang, itu, dan menjelaskan materi apa media ini untuk media bahan pelajaran materi apa, siapa yang bikin, nanti untuk kelas berapa, itu bisa diberikan. Jadi di halaman pertama ini bisa kita tambahi gitu, disusun oleh ini media ini untuk
anak usia berapa atau untuk kelas berapa, materi apa, mata pelajaran apa gitu. Jadi identitas materi atau identitas media itu ada di sini semua. Gitu nih Bapak Ibu. Jadi kalau nggak cocok dengan mapelnya Bapak Ibu, ya harus disesuaikan gitu, nggak harus dengan punya saya gitu. Programnya pakai apa itu Pak Agus dari Pak Erwin? PPT ya tahun berapa? Nah, ya ini PPT Pak, PowerPoint. PowerPoint saya ini kebetulan saya install tahun 2016. Yang PPT 2016 gitu. Sebenarnya yang 2019 lebih bagus lagi, lebih enak lagi. Tapi ya tidak kuat laptop saya. Bapak Ibu kalau ingin install ganti PowerPoint, jadi sudah nggak zaman lagi ya Bapak Ibu kita pakai PowerPoint-nya 2007, 2010 itu sudah nggak zaman lagi. Maksudnya fiturnya sudah nggak bagus gitu. Tampilannya juga nggak bagus. Nah, di PowerPoint yang baru ini, saya sebenarnya bukan duta Microsoft ya Bapak Ibu, cuma saya kasih tahu di PowerPoint yang baru itu kita bisa cari Bapak Ibu. Asalkan komputer kita bisa connect dengan internet gitu. Nah, kita bisa cari misalnya template-nya ini Bapak Ibu ya. Nah, template PowerPoint itu banyak. Di sini ada more them gitu ya. Di home ini ada more them. Nah, temanya itu banyak Bapak Ibu sesuai. Ini tadi kan saya hasil download di PowerPoint di online. Ini background kita ini yang kita pakai. Ini background yang kita pakai. Itu dari download yang ada ini diberikan PowerPoint, asli diberikan PowerPoint dan itu gratis. Banyak Bapak Ibu ya. Di sini ada yang tema pendidikan juga nih, education ini. Ya. Gitu. Oh, dengan lagi komputer ini. Pak Gale, mungkin kita batasi sampai 10 menit lagi ya. Halo Pak Gale. Halo Pak Oke. Taufik. 10 menit lagi sudah. Ini jam 5 lebih 19 sekarang ini. Jam 5 lebih 20. Ya, Pak, ya. Mungkin nanti bisa Ya. 5 menit lagi lah, 5 menit lagi. Oke, siap, saya kirim ntar lagi. Pak, ukuran berapa tadi? Saya lanjut ke pertanyaan. Ini banyak sekali pertanyaan. Pak, ukuran berapa tadi yang dipakai untuk screen-nya? Nah, ini ada yang jawab ya, 16:19. 16:9. Belum bisa buka laptop? Ya, nanti saja karena ini videonya diupload sama Pak Sohib. Kemudian langkah-langkah mulai awal dikirim lewat WA Pak. Nah, ini bisa langsung kita kirim WA, nanti bisa putar ulang videonya di YouTube ya Bapak Ibu. Linknya nanti diberikan sama Pak Sohib. Angel tetap semangat, ketinggalan sangat jauh. Sampo, tenang Pak, nanti bisa diputar ulang gitu ya. Gimana kita bisa mendapatkan atau mencari gambar animasi atau GIF? Nah, Pak, dari Pak Erwin. Nanti kita ajarkan Bapak, kita cari di Google nanti kita ajarkan bagaimana cara mencari dan menyimpannya. Udin absen, mungkin monggo Pak Udin. Minta link YouTube. Pak, minta link YouTube-nya. Ya, nanti sama Pak Sohib diberikan linknya. Link absen sudah diberikan, G. Macet-macet, tinggal sedikit macet. Iya, kan tidak ketemu Pak. Ya, ada tersembunyi nanti di 2007. Oke, itu tadi sudah saya bacakan semua pertanyaannya. Bapak Ibu mohon maaf karena waktu kita memang terbatas. Harusnya memang nggak cukup ya untuk pembuatan media 1 jam. Jadi nanti dikembangkan sendiri medianya di rumah. Ini kita tunggu nanti setelah Pak Sohib selesai mengupload dan Bapak Ibu bisa belajar lagi di YouTube, nanti diulang-ulang gitu ya videonya. Ada yang terlewat, mundurkan lagi, diulang lagi gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pertemuan kita untuk hari ini saya akhiri di sini dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Adanya lebih itu karena datang dari Allah, dan kalau adanya kurang itu murni dari saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya jumpa lagi besok di materi berikutnya.
Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Monggo warahmatullahi Pak Soki. Oke, terima kasih Pak Agus sekali. Bapak Ibu jangan khawatir, untuk materi ini masih berlanjut Bapak Ibu. Ini hanya materi dasar. Sekali lagi ini hanya materi dasar. Besok adalah Bapak Ibu akan diajari mencari bagaimana mencari aset di internet. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Sekarang ini Bapak Ibu mencoba melihat-lihat terus mencoba mempraktekkan. Pak, di PowerPoint saya yang 2007 tidak ada yang seperti punya Pak Gale. Tidak apa-apa, pakai ada animasi yang ada di 2007 ya Pak Gali ya. Kita manfaatkan apa aja yang ada di 2007. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, karya yang baik itu bukan karena aplikasinya yang bagus Bapak Ibu. Karya yang baik adalah karena kita menguasai aplikasi tersebut. Jadi walaupun aplikasinya sederhana tapi kita menguasai, itu lebih baik daripada aplikasi bagus tapi kita tidak menguasai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lupa sebelum kita tutup kegiatan kali ini, Bapak Ibu tolong absen terlebih dahulu bagi yang belum absen, dan jangan lupa nanti link absen file-file apapun yang digunakan untuk latihan akan saya share sebentar lagi, termasuk video rekaman hari ini. Selamat belajar, selamat menikmati malam Selasa Bapak Ibu dan ketemu lagi besok di tempat dan waktu yang sama. Saya Pak Besok jam berapa? Sama Pak, tetap jam 4 sampai jam 5 karena kalau malam khawatir gangguan sinyal, kalau siang khawatir sih perlu. Jadi kita ambil yang sore. Terima kasih Pak. Oke, jadi kita ketemu lagi seperti hari ini, jamnya jam 4 sampai mungkin jam setengah 6. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya, kurang lebihnya saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.